Kenapa kok saya punya dasar apa bilang daun di tanah anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dulu-nya tulisannya ya. Kebaca nggak dulunya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Kebaca nggak? Bekas kata kan, kalau itu perempuan. Iya, Iya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Warna kuning. Stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah tua jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Ya, Tuan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang daun di tanah anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Daun di tan dipakai setan. Itu sudah pasti. Jadi saya memang sengaja omong ini supaya Dondi dengar. Kamu dipakai setan, Dondi tan, ya. Pendeta Mel Atok mulai terpojok. Pendeta Mel Atok menuduh Donditan merubah-rubah ayat. Dan pendeta ini mengatakan yang merubah-rubah ayat adalah setan. Dan apa yang terjadi? Donditan membuktikan bahwa antara Bible cetakan tahun sekian dan tahun sekian, ayat-ayatnya banyak yang berubah. Bahkan ada kata Tuhan diganti menjadi Tuhan. Pendeta Mel Atok, siapakah sesungguhnya yang suka merubah-rubah ayat? Dan siapakah sesungguhnya yang setan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia News TV. Maaf, bertemu kembali dengan Kang Sen di Islam TV. Para sobat, iya, sepertinya pendeta Mel Atok ini tidak mendalami Bibelnya. Jauh dari ukuran seorang pendeta yang membaca Bibelnya dengan sangat dalam. Ternyata pendeta Atok ini hanya pendeta yang bermodalkan imani saja. Apakah Kang Yan bisa membuktikan? Bisa. Ya, Koh Dondi membuka Bible tahun sekian dan Bible tahun sekian lalu dibandingkan. Apa yang terjadi? Ternyata antara Bible berbeda. Banyak ayat-ayat yang diganti. Artinya pendeta Mel Atok memfitnah Donditan. Bukan Donditan yang mengganti ayat-ayat Bible pendeta Atok, tapi Bibelmu sendiri yang berubah-ubah. Bibelmu sendiri yang mengganti-ganti ayatnya. Kalau pendeta Mel Atok mengatakan yang mengganti-ganti ayat itu adalah setan, adalah iblis, berarti siapakah yang iblis, siapakah yang setan? Tanya ke jemaatnya pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Ya. Ini ada nih TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru satu, Terjemahan baru 1 terjemahan diterbitkan 1974. TB2 diterbitkan 2023. baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini, sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Pendeta Atok, lihat. Ada dua Bible sama-sama terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama TB1 diterbitkan tahun 1974, kemudian yang kedua sama-sama terbitan LAI tahun 2023. Mel Atok harus melihat. Mel Atok mengatakan yang merubah-rubah ayat-ayat Bible adalah setan. Apakah benar LAI
merubah-rubah ayat Bible? Yohanes 4 Ya, ayat 19. 19. Ini udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak Nggak mengirangi ambigu, rahasia iya. ini. Nah gini. Depannya mau kita lihat depannya dulu lah. Ya, Eh, depannya dulu. Coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu. Nah, kelihatan. Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, zaman Tahun? baru ya. Tahun? Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Sini aja kalau yang gini. Kayak gitu. Nah itu tuh situ. Nih lihat nih. Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Nih kebaca nggak? Nah nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua. Edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah? Yang 74 udah masuk tadi? Agak ke atas lagi, Bang. Ini gua aja ke atas deh. Nah. Yang ini? Udah. Yang ini? Iya, tuh di atas tuh. Ada. Udah? Oke. Nah, yang tadi yang itu udah juga kan? Udah. Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Baca. Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Atau host aja bawa baju aja host. Bawa baju host sedikit. Nggak usah. Udah gua baca nggak? Baca. Baca. Tuh aja sedikit. Sih. Coba. Baca. Baca. Nah. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Jangan gua cuma baca dulu. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Nah sekarang mendingan dijajarin gini aja Glenn. Dijajarin aja. Tunggu lepas. Ini. Iya lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dulu-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dulunya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Baca nggak? 19 kata kan surat itu perempuan. Iya. Iya, Pokoknya yang diwarnai tanda apa? Warna kuning. Stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Ya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Pendeta Melato, tolong dijawab. Kau mengatakan bahwa yang merubah-rubah ayat Bible adalah setan, adalah iblis. Ternyata Bible terbitan LAI tahun 1974 dan Bible terbitan LAI tahun 2023, kata Tuhan dirubah menjadi Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang setan? Siapakah yang iblis yang sukanya merubah-rubah ayat? Enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa sedikit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB1 dulu. Ya, Di bawah. yang bawah. Tunggu, udah fokus belum? Oke. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Glenn, Lu baca kata bawah tadi? Yang atasnya mau lu baca? Yang bawah. yang bawah. Sekarang lu baca yang atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak?
Yang satu, Yang bawah, Yang satu usianya 42 tahun. yang yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. beda. Iya, Jauh, 20 Jauh, tahun bedanya. beda 20 tahun. Iya. Nah ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Melatok, kalau ada berubah ayat itu setan. Setan. Yang berubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti Tuh, Dad Mel Atok, ada lagi ditemukan perubahan-perubahan di Bible terbitan LAE, lembaga resmi yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Ada perubahan di sana. Pertanyaannya adalah, siapakah yang setan? Kau mengatakan bahwa yang merubah-rubah ayat Bible adalah setan. Ternyata bukan Kohdonitan yang merubah-rubah. Kohdonitan hanya membaca perubahan-perubahan yang ada di Biblemu. Pertanyaan diulangi lagi. Siapakah sesungguhnya yang setan? Yang hobinya merubah-rubah ayat Bible? Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.